Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lee Chun-chi yang tengah bersama dengan putrinya yang bernama Lee Wing-chi. Mereka berdua hidup dengan bahagia dan Lee sangat menyayangi putrinya itu. Singkat cerita, Wing telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Di sebuah restoran, Lee mengajak anaknya untuk merayakan ulang tahunnya. Namun tiba-tiba seorang pemuda datang ke sana dan Wing pun memperkenalkan pemuda tersebut kepada ayahnya. Pemuda itu bernama Harry. Ia merupakan kekasih dari Wing. Awalnya Lee masih dapat menerima kehadiran Harry. Namun saat Wing mengatakan jika mereka akan menikah, Lee pun terkejut dan ia tampak marah. Di tempat lain, seorang polisi bernama Chiu Kit tengah menemani istrinya untuk memeriksakan kandungannya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan dengan makan malam bersama, ditemani dengan ayah mertuanya di sebuah restoran. Beberapa hari kemudian, tepatnya di Pattaya, Thailand, Wing terlihat tengah berjalan di pinggir pantai. Namun tiba-tiba seseorang datang dan menculiknya. Orang itu membawa Wing dengan sebuah mobil sedan. Dan setelah itu, Wing pun disembunyikan di sebuah tempat. Kemudian Lee yang baru saja terbangun mendapatkan telepon dari teman Wing yang bernama Jenny dan mengatakan jika Wing menghilang saat mengunjunginya di Thailand. Lee pun segera pergi ke Thailand. Sesampainya di sana, ia langsung mengecek hotel tempat di mana Wing menginap. Setiap barang yang ada di sana diperiksa oleh Lee. Namun di sana Lee tidak menemukan petunjuk apapun. Tak lama kemudian, Chiu datang ke tempat itu dan ternyata para polisi yang lain pun telah berada di sana. Salah seorang polisi bernama Ben memberitahu Chiu mengenai kasus yang tengah mereka tangani. Sesampainya di kamar itu, Chiu langsung memeriksa dan di sana Lee memberitahu jika ia telah memeriksa semuanya dan ia tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian mereka berdua pun berkenalan. Chiu menugaskan anak buahnya untuk membawa rekaman CCTV hotel itu ke kantor polisi. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di kantor polisi dan di sana Chiu mulai menginterogasi Lee dan juga Jenny. Chiu melakukan hal itu untuk mendapatkan petunjuk dalam memecahkan kasus tersebut. Kemudian terlihat kilas balik saat Lee berusaha memisahkan Wing dengan kekasihnya. Dan Chiu pun mengambil kesimpulan jika Wing pergi karena marah terhadap Lee. Namun Lee membantah hal itu karena yang ia lakukan merupakan bentuk kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Setelah itu, di saat Lee tengah menunggu, seorang polisi bernama Tak datang. Dan saat Tak bersentuhan dengan Lee, ia merasakan sesuatu. Dan setelah itu, Tak berbincang bersama dengan Chiu. Chiu pun menyuruh Lee untuk kembali dan menunggu kabar dari kepolisian. Malam harinya di sebuah kios tato, Jenny menceritakan jika sebelum Wing menghilang, ia menato bagian tangannya. Keesokan harinya di sebuah tempat, seorang calon wali kota tengah mempersiapkan pidato. Dan ia tengah berlatih bersama asistennya yang bernama Cheng Hon Sao. Namun pada saat acara akan segera berlangsung, Cheng mendapatkan kabar jika terjadi sesuatu yang menimpa calon wali kota. Penyakit jantungnya kambuh dan membuatnya tak berdaya. Cheng beserta beberapa anak buahnya mencoba mengeluarkan calon wali kota dengan segera. Dan Cheng segera membatalkan acara tersebut. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi dari sang dokter, Cheng mendapatkan telepon dari seseorang. Setelah itu, Lee dan Chiu pun mencoba mencari petunjuk dengan melihat rekaman CCTV di setiap toko. Satu persatu toko yang ada di kota mereka datangi. Malam harinya mereka pun melanjutkan pencarian dengan menanyakan ke setiap orang apakah pernah melihat Wing. Meskipun telah mencari ke sana kemari, mereka berdua masih belum menemukan titik terang. Malam harinya, saat Lee kembali memeriksa CCTV di sebuah toko, ia akhirnya melihat Wing di sana. Dan tampak dari rekaman itu, Wing tengah diikuti oleh seseorang. Chiu yang melihat rekaman itu mencoba untuk memastikannya dengan melihat rekaman CCTV di toko depannya. Keesokan harinya, Lee dan Chi mendatangi sebuah tempat dan di sana Chiu meminta Lee untuk menunggunya di dalam mobil.
Kemudian Lee pun turun dari mobilnya saat ia melihat para pria yang ada di rekaman CCTV semalam. Tanpa banyak bicara, Lee pun langsung menyerang laki-laki tersebut dan dikarenakan hal itu perkelahian pun terjadi di sana. Chiu yang berada tepat di dekat Lee langsung mencoba untuk menangkap pria tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Lee tak hanya tinggal diam, ia juga ikut mengejar para pria tersebut. Meskipun sempat tertabrak sebuah mobil, Lee masih terus melanjutkan pengejarannya. Sementara itu, Chiu terus mengejar pria itu. Dan saat pria itu melompat di pinggiran pantai, Chiu ikut melompat dan menangkapnya. Mereka pun membawa pria itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ternyata pria itu tak ada kaitannya dengan hilangnya Wing. Pria itu hanyalah pria mesum yang mengambil gambar Wing secara diam-diam. Melihat hal itu, Lee pun menjadi lepas kendali dan langsung menyerang pria itu. Untungnya para polisi berhasil menghalanginya. Setelah itu, saat Chiu tengah menulis laporan, Tak mencoba untuk memperingatkannya. Ia merasa bahwa Lee akan membuat Chiu dalam bahaya. Kemudian, Tak memberikan sebuah gelang jimat kepada Chiu dan memintanya untuk tidak melepasnya. Di tempat lain, di sebuah pabrik daging segar, Cheng terlihat menemui seseorang bernama Sasha dan tampaknya mereka tengah merencanakan sesuatu. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi, diperlihatkan Wing yang sudah dalam keadaan tak berdaya. Esokan harinya, Lee dan Chiu kembali melanjutkan pencarian mereka. Dan di sana, Lee teringat kembali saat dirinya membawa Wing untuk melakukan aborsi. Ia pun merasa sangat berdosa dan memohon ampun pada Sang Buddha. Kemudian Chiu pun menerima sebuah telepon dan mengatakan kepada Lee jika para polisi menemukan mayat wanita di pantai. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas pergi menuju ke lokasi. Para wartawan dan polisi telah memenuhi tempat tersebut dan Lee pun bergegas untuk memastikan mayat yang ditemukan itu. Sesampainya di dekat mayat itu, Lee sempat tidak berani memeriksanya karena ia sangat takut jika itu adalah anaknya. Namun ia pun memberanikan diri dan melegakannya itu bukanlah Wing. Lee pun langsung memanfaatkan situasi dan meminta para wartawan untuk memberitakan tentang kehilangan anaknya. Di tengah perjalanan, saat akan kembali, Chiu mendapat telepon dari istrinya dan mengabarkan jika ia mengalami pendarahan. Chiu pun berusaha untuk menenangkan sang istri. Kemudian, ia menelpon seseorang untuk meminta pertolongan. Chiu pun menghibur istrinya agar ia tidak panik dengan cara menyanyikan sebuah lagu. Melihat apa yang Chiu lakukan, Lee kembali mengingat masa lalunya saat istrinya masih hidup. Di dalam sebuah mobil, Lee, istrinya, dan Wing kecil terlihat sangat bahagia. Hingga satu kejadian telah merebut kebahagiaan mereka dan membuat istri Lee tewas dalam sebuah kecelakaan. Singkat cerita, Lee dan Chiu telah sampai di rumah sakit. Dan untungnya istrinya Chiu tidak mengalami masalah yang serius. Mendengar hal itu, Chiu pun merasa lega. Di tempat lain, tepatnya di rumah calon wali kota, ayah mertua Chiu terlihat berada di sana dan tengah bersama dengan Cheng. Cheng pun menunjukkan kepadanya calon wali kota yang kini tengah dalam keadaan kritis. Setelah itu, Cheng memberikan sebuah dokumen dan mengatakan jika ia telah menyelesaikan masalah yang menimpa calon ayah mertua Chiu. Sebagai balasannya, Cheng meminta agar Chiu tidak meneruskan kasus yang tengah ia tangani saat ini. Mendengar hal itu, ayah mertua Chiu pun hanya bisa terdiam. Berita kehilangan Wing pun terus menyebar dan berita tersebut disiarkan di TV Thailand. Setelah itu, seorang penyiar wanita penghibur terlihat tengah terluka karena ia baru saja mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Ban. Kemudian wanita itu melihat Lee yang tengah mencari keberadaan anaknya. Dan ia pun menghampiri Lee sambil mengatakan jika ia pernah melihat anaknya. Awalnya Lee tidak mau memperdulikannya karena Lee menganggap jika wanita itu hanya memanfaatkannya. Namun pada akhirnya Lee pun kembali dan mencoba menanyakan apakah ia benar-benar pernah melihat Wing. Wanita itu menjelaskan jika beberapa hari yang lalu ia melihat Ban menculik Wing di pinggiran pantai.
Keesokan harinya, Lee pun menemui Ban dan meminta Ban untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Ban pun dengan senang hati mengantarkan Lee ke titik yang Lee minta. Sementara itu, Chiu yang tengah memeriksa rekaman CCTV dibuat penasaran karena adanya salah satu video yang tidak bisa ia buka. Lee yang sudah sampai di pinggiran pantai tempat Wing diculik mulai mengatakan kepada Ban jika seseorang telah memberitahunya jika anaknya diculik tepat di tempat ini. Mendengar hal itu, Ban menjadi gugup. Lee menatap Ban dengan tatapan penuh kemarahan. Tak lama kemudian, wanita penghibur itu muncul. Lee langsung menyerang Ban hingga membuatnya tak berdaya. Di kantor polisi, Chiu meminta anak buahnya untuk mencari informasi mengenai video yang tidak bisa dibuka tadi. Setelah itu, Chiu pun bergegas pergi ke suatu tempat dan karena mobilnya mengalami masalah, Chiu pun meminta Tak untuk mengantarnya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sebuah tempat dan Chiu memutuskan untuk turun seorang diri. Di waktu yang sama, Sasha dan anak buahnya mendatangi seseorang dan tampaknya orang itu memiliki rekaman video yang tengah dicari oleh Chiu. Chiu yang mencurigai orang tersebut berhasil menemukan tempatnya. Namun ia langsung dihalangi oleh anak buah Sasha. Chiu berusaha menghadapi Sasha dan anak buahnya meskipun ia hanya seorang diri. Chiu dibuat cukup kesulitan menghadapi mereka bertiga. Meskipun demikian, Chiu terus berusaha dan akhirnya ia mampu membuat Sasha dan anak buahnya kewalahan. Mendengar keributan yang terjadi, Tak pun datang dan membantu Chiu. Ia mencoba untuk mengejar Sasha yang melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Tak dan juga Sasha. Sementara itu, Chiu masih menghadapi anak buah Sasha. Dan setelah berjuang cukup lama, Chiu berhasil menangkap anak buah Sasha. Sementara itu, Sasha dan juga Tak masih terus bertarung dan pertarungan antara mereka ditonton oleh para penduduk sekitar. Tak pun terlihat lebih unggul dan ia mampu membuat Sasha menjadi tak berdaya. Sasha hampir terjatuh dari gedung itu. Untungnya, Tak berhasil menahannya dan menyelamatkannya. Meskipun sudah diselamatkan, Sasha belum juga menyerah. Dan ia malah melemparkan anak kecil hingga membuat Tak akhirnya terjatuh dari gedung tersebut. Tak pun terjatuh di depan mata Chiu. Di tempat lain, Lee terlihat tengah menyandra Ban dan memintanya untuk memberitahu keberadaan putrinya. Namun Ban tetap diam meskipun ia telah babak belur dibuat oleh Lee. Lee pun menjadi sangat emosi dan ia mengingat kembali kenangan masa lalu bersama dengan putrinya. Dengan mata yang tertutup, Lee mengayunkan godam itu ke arah Ban dan akhirnya Ban pun bersedia memberitahu lokasi Wing berada. Lee pun langsung bergegas menuju ke lokasi bersama dengan Ban yang dalam keadaan terluka sangat parah. Di waktu yang sama, Cheng telah mengambil Wing dan akan segera membawanya pergi. Lee pun memacu mobilnya dengan sangat cepat. Di sebuah lampu merah, mobil Lee dan mobil Cheng mengalami tabrakan. Cheng yang berhati-hati karena membawa Wing dalam mobilnya hanya bisa terdiam. Sementara Lee yang tidak tahu jika anaknya ada di mobil itu tidak melakukan apa-apa. Keheningan di antara mereka pun terpecah saat polisi yang berpatroli menghampiri mereka. Dan hal itu membuat Lee memutuskan untuk kabur karena ia tengah menyandra Ban. Cheng pun melanjutkan perjalanannya tanpa ada masalah sedikit pun. Kini Lee tengah dikejar oleh polisi dan untungnya ia berhasil bersembunyi. Singkat cerita, Lee telah sampai di tempat yang dimaksud. Namun karena Ban sudah tak sadarkan diri, Lee pun memeriksa rumah tersebut seorang diri. Lee masuk ke dalam dan tidak menemukan Wing karena sejatinya Wing telah dibawa pergi oleh Cheng. Meskipun tidak menemukan Wing, Lee berhasil menemukan gelang milik Wing. Tak lama kemudian, para polisi pun berhasil menemukan Lee dan Lee pun akan dibawa ke kantor polisi. Namun Lee melawan mereka dan ia pun mencoba untuk melarikan diri. Para polisi itu langsung mengejar Lee.
Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Lee terus berlari memasuki kawasan hutan dan para polisi berusaha untuk menghentikannya. Pada akhirnya, Lee pun berhasil lolos dari kejaran para polisi. Sementara itu di rumah sakit, Chiu yang tengah menunggu kabar dari Tak dihampiri oleh ayah mertuanya. Kemudian dokter mengabarkan jika Tak telah meninggal karena luka yang ia alami. Mendengar berita tersebut, Chiu menjadi sangat bersedih karena harus kehilangan rekan kerja terbaiknya. Di saat seorang petugas memberikan informasi tentang keberadaan Ban yang terluka, Chiu pun langsung bergegas pergi. Singkat cerita, Chiu pun telah sampai di lokasi. Setelah ia memeriksa daerah sekitar, seorang petugas memberikan sebuah ponsel dan itu adalah ponsel milik Wing. Malam harinya, Chiu datang menemui Ban. Dan di sana, Ban masih belum sadarkan diri. Lee pun bersembunyi di tempat wanita penghibur kemarin dan di sana ia mencoba mencari petunjuk menggunakan ponsel milik Ban. Kemudian Lee menghubungi setiap nomor yang ada di sana dengan berpura-pura mencari organ dalam manusia. Dengan dibantu wanita itu, akhirnya Lee pun menemukan satu nomor yang dicurigai sebagai orang yang menculik Wing. Di tempat lain, Cheng terlihat mengantar ayah mertua Chiu ke rumah sakit untuk menemui Chiu. Sang ayah pun meminta Chiu untuk beristirahat sejenak dan tidak menangani kasus yang tengah ia tangani. Sang ayah pun meminta Chiu menemui istrinya karena mereka telah memiliki janji makan malam bersama. Singkat cerita, mereka pun telah berada di restoran. Hal itu dilakukan sang ayah agar Chiu tidak terlalu fokus dengan kasus hilangnya Wing. Sementara itu di rumah sakit, seorang menyuntikkan sesuatu kepada Ban. Chiu yang tengah bersantai pun mendapatkan kabar jika Ban telah meninggal. Saat Chiu akan pergi, sang ayah menghentikannya dan meminta Chiu untuk tidak melanjutkan kasusnya itu. Sang ayah pun menceritakan semuanya kepada Chiu jika kasus itu berkaitan dengan sang wali kota dan mereka meminta agar Chiu tidak melanjutkannya. Kemudian ayah mertua Chiu pun mendapatkan tugas baru dari Cheng dan di sana ia meminta agar pihak kepolisian menghabisi Sasha dan semua anak buahnya. Kemudian ia pun mengumpulkan semua anggota polisi untuk melakukan operasi penangkapan Sasha yang diduga terlibat kasus penjualan organ manusia. Cheng melakukan hal itu agar semua bukti yang mengarah kepadanya hilang. Ayah mertua Chiu pun meminta menembak mati semua musuh dan operasi ini akan dipimpin oleh Chiu. Sebelum melaksanakan tugasnya, Chiu terlebih dulu mendatangi tempat tewasnya Tak dan berdoa di sana. Singkat cerita, semua polisi pun telah bersiap dan mereka telah mengawasi setiap gerak-gerik Sasha dan anak buahnya. Di saat operasi akan dimulai, tiba-tiba Lee muncul dan hal itu membuat Chiu menunda operasinya. Lee masuk ke dalam tempat Sasha seorang diri untuk mencari keberadaan anaknya. Lee pun melumpuhkan anak buah Sasha yang mencoba untuk menghentikannya. Menyadari Lee datang ke tempatnya, Sasha pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menghentikan Lee. Lee terus masuk ke dalam untuk menemui Sasha yang telah menunggunya. Satu persatu anak buah Sasha mampu Lee lumpuhkan. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikan Lee. Setelah menghabisi beberapa anak buahnya, Sasha keluar menemui Lee dan kali ini ia menyuruh 3 anak buahnya untuk menyerang Lee secara bersamaan. Pertarungan antara mereka pun terjadi dan kali ini Lee bertarung menggunakan golok. Lee cukup dibuat kesulitan oleh para musuhnya tersebut. Di luar, ayah mertua Chiu datang dan memarahinya karena ia tidak menjalankan operasi. Terjadi perselisihan antara mereka dan Chiu pun pergi masuk ke dalam untuk menyelamatkan Lee. Sementara itu, Lee masih terus bertarung. Dan ia cukup kesulitan menghadapi lawannya. Mereka bertiga berhasil membuat Lee terpojok dan di saat Lee lengah, Sasha datang dan menancapkan pengait ke kakinya Lee. Lee pun digeret dan ia dibuat tak berdaya.
Untungnya Ciu datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Lee. Sementara itu, para polisi pun telah mendapatkan perintah untuk menyerang tempat tersebut. Di dalam, Ciu menggantikan Lee untuk menghadapi Sasha dan beberapa anak buahnya. Pertarungan antara Ciu dan Sasha pun terjadi dan mereka bertarung menggunakan golok. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka dengan saling bertukar serangan. Tak lama kemudian, para polisi pun melemparkan gas air mata dan langsung menembak mati setiap orang yang ada di sana. Semua anak buah Sasha yang masih hidup dibombardir habis dengan peluru. Ciu yang melihat hal itu langsung menghentikan pertarungannya dan bergegas menyelamatkan Lee. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itulah Ciu mulai menceritakan semuanya kepada Lee. Lee yang mendengar hal tersebut seketika terdiam dan ia sangat marah kepada Ciu. Lee mencoba mencari jasad anaknya di ruangan tersebut. Namun tiba-tiba Sasha muncul dan langsung menyerang mereka. Pertarungan antara Ciu dan Sasha kembali berlanjut. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Ciu pun mulai menghajar Sasha. Sementara itu Lee melanjutkan pencariannya. Ciu dan Sasha terus bertarung. Meskipun awalnya ia sempat unggul, namun karena kecerobohannya, Ciu tergeletak tak berdaya. Setelah memeriksa beberapa tempat, akhirnya Lee menemukan jasad Wing dan ia pun sangat bersedih melihat kenyataan ini. Lee pun berteriak sekencang-kencangnya. Ia masih tak percaya hal ini terjadi pada putri kesayangannya. Lalu Lee memakaikan kembali gelang milik putrinya. Sementara itu, Sasha berniat akan menghabisi Ciu. Untungnya Lee datang tepat waktu. Dan Lee menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Sasha. Sasha pun akhirnya tewas di tangan Lee. Tak lama kemudian, ayah mertua Ciu datang ke sana dan berniat untuk membunuh Lee. Hal itu dilakukan karena Cheng telah menyandra istri Ciu. Lihat hal itu, Lee pun meminta Ciu membawanya ke tempat Cheng dan ia akan menyelamatkan istri Ciu. Tanpa membuang banyak waktu, Ciu pun pergi membawa Lee. Namun sesampainya di lokasi, Lee memborgol Ciu dan ia memutuskan untuk pergi seorang diri. Di sana, Cheng tengah bersama dengan sang wali kota dan meminta wali kota untuk beristirahat. Lee pun berjalan sendirian dan di tengah perjalanannya, ia melihat keluarga wali kota tengah berkumpul dan bersenang-senang. Tanpa membuang banyak waktu, Lee langsung memasuki rumah tersebut dan ia tepat berada di kamar wali kota. Ia pun mendengarkan detak jantung wali kota yang sebenarnya merupakan jantung milik putrinya. Tak lama kemudian, Cheng pun datang ke sana dan meminta Lee untuk berbicara dengannya karena sebenarnya wali kota tidak tahu mengenai masalah ini. Lee dan Cheng pun berbincang. Lee sangat emosi dengan Cheng karena ia adalah dalang di balik kematian putrinya. Lee menutup semua pintu kamar tersebut dan mencoba menanyakan keberadaan istri Ciu. Setelah mendapatkan jawaban, Lee pun langsung menembak Cheng tepat di kepalanya. Kemudian ia pun mengingat kembali sebuah kenangan yang Wing tinggalkan untuknya. Lee akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dan Ciu pun tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, istri Ciu akhirnya melahirkan anak mereka. Dan hal itu membuat Ciu bahagia dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!